Karena saat ini masih suasana Lebaran, kami atas nama pengurus Masjid Darul Ilmi STIK PTIK mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan khilaf selama ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, memberi keberkahan dan menjadikan kita hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salawat. Hayya 'alal Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu
وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita pada hari pertama tanggal 5 Juni 2020 bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah telah dibuka oleh pemerintah semua masjid yang ada di ibu kota Jakarta ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita merasa bersyukur kepada Allah walaupun 1-2 bulan yang telah lalu kita telah merasakan, menikmati dalam suasana COVID-19, suasana musibah, suasana ujian, suasana teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai umat Islam tetap melaksanakan, melakukan, mengerjakan sebagai rasa istiqamah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa tawaduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita laksanakan di masing-masing rumah kita masing-masing bersama keluarga dan anak dan cucu kita. Itulah hal-hal yang baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghindari suasana COVID-19 ini sehingga kita tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin juga ada yang melakukan dan melaksanakan masjid di tengah-tengah masyarakat di dalam, tapi di pinggir jalan semuanya ditutup karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin kita ulil amri. Menurut kekuasaannya dikeluarkan surat sementara PSBB COVID-19, kita sholat di rumah bersama keluarga kita. Tapi alhamdulillah pada saat yang pertama ini pembukaan, walaupun yang dulu saya tanggal 13 Mei sebagai pembuka atau penutup sebuah masjid, sekarang pas saya lagi khotib tanggal 5 membuka masjid-masjidnya. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Kita bersyukur.
walaupun masih dalam suasana COVID-19 ini, kita jarang-jarang untuk menghindari karena masih ada COVID-19 yang bertebaran di permukaan bumi ini. Kita tidak perlu mengkhawatirkan dalam niat dan pikiran kita, hati nurani kita tetap berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah menganjurkan istiqamah, istikharah dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita menyampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini melaksanakan ibadah kepada Allah, mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah, lindungan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah bersama baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Judul yang diberikan oleh panitia DKM Masjid Darul Ilmi ini adalah menjaga kebinekaan Pancasila. Di antara kita ini bukan hanya orang Islam, tetapi juga ada orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, kepercayaan dan sebagainya. Maka kita semua umat Islam menjaga ketertiban, menjaga diri baik secara lisan atau perbuatan terhadap orang-orang di luar Islam. Maka kita jaga kebinekaan Tunggal Ika ini. Arti daripada Bhinneka Tunggal Ika ini adalah walaupun berbeda-beda suku, agama dan ras, tetapi kita tetap satu untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu NKRI harga mati. Itu niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang terdahulu telah memberi contoh keteladanan kepada kita yang belakangan ini. Mereka menghabiskan harta bendanya, bahkan nyawanya sekalipun untuk kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Oleh karena itulah, mari kita jaga kelestarian alam, kita jaga wibawa pergaulan kita terhadap umat-umat yang lain, agar supaya tetap kita bersama-sama membangun dan menjunjung tinggi untuk kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, sebagaimana yang telah dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Ali Imran 153. Bismillahirrahmanirrahim. Itus'iduna wa la talwuna ala ahadin war rasuli yad'ukum fi ukhrakum fa athabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya, ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun, sedangkan kamu ya Muhammad yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu atau khalayak yang ramai. Karena itu Allah menimpakan kepadamu kesedihan agar kamu kelak tidak bersedih lagi terhadap apa yang menimpamu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Catatan dalam hal kesedihan ini, kaum muslimin disebabkan oleh mereka tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mengakibatkan kesahan bagi mereka semuanya. Maka dengan adanya kebinekaan Tunggal Ika ini,
dapatlah kita berikan maknanya walaupun berbeda-beda tetapi tetap bersatu untuk membangun bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka ada pula penyelesaian persoalan kekurangan dan kehilafan dapat dilakukan menjunjung tinggi Pancasila dan memaknainya dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perlu juga kita ketahui bahwa kita umat Islam mengetahui bahwa yang merancang gambar Garuda Pancasila itu adalah keturunan raja dari Kalimantan Barat, Al-Habib Hamid Syarif Al-Qadri, asal dari Pontianak, raja yang ke-6 yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sejarah yang mencatat bahwa negara ini punya lambang Pancasila, yang lahir pada tanggal 12 Mei 1978 dan meninggal pada tanggal 30 Maret 1978 berumur 64 tahun. Beliau sampaikan kepada Insinyur Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Pertanyaannya adalah, siapakah yang merasakan kenikmatan dari kemerdekaan yang kita rasakan ini? Adalah bangsa Indonesia itu sendiri. Bahkan orang-orang lain sekalipun merasakan kenikmatan kemerdekaan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI dengan harga mati tersebut. Oleh karena itulah, marilah kita menjaga kemerdekaan Indonesia ini dan kita jaga dan saling menghargai dan menjaga hak asasi manusia. Maka oleh karena itulah kita bersyukur bisa merasakan kemerdekaan yang sangat luar biasa ini, yang dirancang, yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Itulah kenikmatan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu agama memiliki kepercayaan masing-masing, maka begitu juga setiap suku memiliki adat istiadat masing-masing. Berbicara cendekiawan, keragaman dan pluralitas menyatakan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Kiai Haji Zaid Muttaqin, yang penting adanya persatuan dan kesatuan bangsa dan negara ini adalah untuk membangun mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perpecahan itu tidak diinginkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita atau perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu sama lain. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Oleh karena itu, maka kita dengan adanya keberagaman kita ini, sebaik-baiknya dalam kebenekaan Tunggal Ika dan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu ikhlas dengan keteguhan hati
dan pikiran dan seluruh anggota badan kita, bahwa negara kita ini tetap harga mati negara NKRI. Itu yang kita minta kepada Allah. Dalam ajaran Islam begitu juga, begitu indah. Dari seorang Syekh Syakal bin Ahmad radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah doa yang aku doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri manni fardi. Ini doanya seorang syekh langsung bertanya, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan dari penglihatanku, kejelekan dalam lisanku, kejelekan pada hatiku, dan kejelekan pada kemaluanku. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 5446 dan Abu Daud 155, Tirmidzi 3492. Al-Hafiz Abu Thahir berdoa kepada Allah, maka kita berdoa kepada Allah sesudah selesai mengusapkan di muka kita supaya kita terang pikiran dan hati nurani kita masing-masing. Itu yang dilakukan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang syekh yang tadi mengatakan dalam satu hadis yang pendek. Mudah-mudahan kita umat Islam selalu berzikir dan berdoa kepada Allah agar COVID-19 dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam lautan samudra yang luas. Inilah doa-doa kita semua, mudah-mudahan diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رب يا الله يا مجيب السائلين. تصدق وأنت الكريم دعوتك وأنت العظيم رجوتك وأنت رب العالمين يا جاتك وأنت الرحمن الرحيم. فيا ربي أحمد أكمل نارك يا الله. اللهم ارفع عنا الفلاء والبلاء والمختلفا والسائد والمهان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بداتنا خاصة ومن سائر منا
من نادي المسلمين والمسلمات عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طول الأمور وصحة في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق. اللهم رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا في الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.